Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, selamat Sabat. Saya berharap semoga Anda sehat dan berbahagia, dan bagi yang sakit semoga semakin dipulihkan oleh Tuhan. Pada pagi Sabat yang indah ini saya ingin berbagi, melanjutkan seri 10 hukum kesehatan. Dan minggu lalu Dr. Alvin, hukum yang pertama hati yang gembira, saat ini hukum yang kedua istirahat yang cukup. Apakah Anda termasuk di antara mereka yang menganggap bahwa untuk menjadi seorang sukses, tidur 4-5 jam sehari adalah waktu tidur yang cukup? Atau mungkin saudara menganggap tidur itu atau istirahat itu kurang penting. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kesehatan yang baik adalah mereka yang tidur rata-rata 7-8 jam sehari untuk orang dewasa. Sehingga dengan berbagai penelitian, akhirnya WHO merekomendasikan bahwa tidur yang optimal untuk kesehatan seseorang sekitar 7-8 jam sehari. Mengapa? Karena istirahat adalah salah satu kebutuhan yang penting dari tubuh kita. Dan kalau kita melihat dari jumlah satu hari 24 jam, kita perlu tidur 7-8 jam. Berarti sepertiga dari hari itu kita ada di tempat tidur atau kita sedang tidur. Itu berarti sepertiga dari hidup kita rata-rata sebagai orang dewasa kita habiskan untuk tidur. Kalau kita list apa yang kita lakukan setiap hari, maka yang akan menempati peringkat pertama yang paling lama kita lakukan selama kita hidup adalah tidur. Jauh lebih lama dari kita makan, olahraga, bahkan mungkin bekerja. Apakah Anda masih merasa bahwa tidur itu kurang penting? Saya akan bawa pemikiran kita pada pagi Sabat ini terhadap kondisi yang saat ini sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Apa yang terjadi atau apa peran daripada istirahat yang akan menolong saudara dan saya untuk menghadapi situasi yang telah menimbulkan ketakutan, kecemasan. Kita takut apakah orang yang bertemu dengan kita adalah orang yang mengidap COVID-19. Kita takut apakah dia sudah masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Mari. Sebelumnya saya ingin kita melihat di dalam tayang-tayangan atau jurnal-jurnal, bagi saudara yang praktisi kesehatan mungkin sudah membaca banyak apa yang menyebabkan orang yang terinfeksi COVID-19 kemudian akhirnya bisa meninggal atau mendapatkan akibat yang fatal. Ada dua hal yang penting, yaitu terjadinya ALI atau acute lung injury, terjadinya kerusakan yang mendadak dan gawat daripada paru-paru atau saluran pernapasan. Dan yang kedua adalah adanya cytokine storms atau badai sitokin. Sitokin itu adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh, khususnya sel-sel yang berperan dalam kekebalan tubuh, yang berespon terhadap masuknya akan kuman penyakit termasuk virus di dalam tubuh kita. Maka ketika dia berlebihan dan tidak dapat dikontrol, gantinya dia melawan virus, maka dia akan merusak jaringan-jaringan tubuh. Sehingga akan terjadi panas yang tidak turun, bahkan kerusakan berbagai pembuluh darah, termasuk jaringan paru-paru. Kita lihat dulu apa yang terjadi ketika virus masuk ke dalam tubuh kita. Kita sedang bahas COVID-19. Ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, umumnya kita sudah tahu bahwa dia masuk melalui saluran pernafasan. Kalau kita lihat gambar di sini, dia akan masuk dan duduk di reseptor yang banyak orang sudah tahu, ACE2 atau ACE2. Ketika dia masuk kemudian dia menginfeksi sel, salah satu sifat virus adalah dia mengambil makanan dari sel tubuh karena dia tidak bisa membentuk makanan sendiri. Nah sekarang apa yang tubuh lakukan ketika ada sel virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita? Ini pertahanan pertama yang Tuhan telah ciptakan, yang telah Dia rancang dengan ajaib buat saudara dan saya. Yang pada awal yang dilakukan oleh tubuh, yaitu pekerjaan natural killer cell atau sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami ini akan bisa langsung karena COVID-19 ini menginfeksi sel tubuh kita, dalam hal ini saluran pernafasan termasuk paru-paru, maka sel yang terinfeksi akan dikenali oleh sel natural killer ini. Kemudian dia akan membolongi dengan kedua ada gransim, ada porfirin yang akan menjadikan sehingga sel yang sudah ada virus COVID-19 itu akan rusak. Kemudian hal yang kedua, natural killer cell.
yang Tuhan sudah rancang diproduksi setiap hari di dalam tubuh kita. Hal yang kedua yang dilakukan oleh natural killer cell untuk melawan virus ini, yaitu dia mengaktifkan jalur-jalur. Kalau boleh dikata dia untuk telepon sini, telepon sana, sehingga sistem pertahanan tubuh kita ini akan dengan cepat merespon adanya virus, bahkan untuk mengingat, oh ini ada tamu yang tidak diundang. Sehingga ketika ada tamu itu datang lagi pada paparan berikutnya, maka dengan cepat antibodi yang akan merusak, menolong, mengatasi virus itu akan diproduksi. Itu hal yang kedua yang dilakukan oleh natural killer. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah natural killer ini memproduksi interferon gamma. Interferon gamma itu banyak sekarang diproduksi sebagai obat untuk melawan virus. Apa kerjanya? Dia akan menekan perbanyakan atau istilah medisnya adalah replikasi dari virus di dalam tubuh kita. Sangat penting. Kalau kita lihat ini gambarnya, bagaimana natural killer kemudian langsung bisa mengatasi akan virus tersebut. Ini juga gambar yang lain. Kemudian sel kekebalan tubuh yang lain seperti makrofag, leukosit lah yang kita tahu sel darah putih. Dia akan memberikan berbagai signal kimia ketika ada tamu yang tidak diundang tadi, yaitu COVID-19 yang ujungnya nanti akan menghasilkan antibodi untuk melawan kalau si tamu itu datang kembali. Nah, pada orang-orang dengan tidak terkontrolnya respon kekebalan tubuh yang menghasilkan substansi-substansi kimia tadi, maka akan terjadi badai sitokin. Jadi gantinya itu menguntungkan, maka itu akan merugikan. Nah, pada situasi apa bisa terjadi badai sitokin? Sekarang mari kita datang kepada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita ketika kita beristirahat untuk melawan COVID-19. Apa yang Tuhan lakukan pada malam hari yang sangat penting perannya untuk mengatasi atau melawan COVID-19. Kita tahu Tuhan telah menciptakan siklus harian. Ada terang atau siang, ada malam. Tuhan menjadikan malam lebih dahulu. Ada gelap atau petang dan pagi, itulah setiap hari yang Tuhan ciptakan. Dan bukan tidak ada maksud. Ini ada satu siklus atau ritme di dalam tubuh kita, yaitu bagaimana diproduksinya sel-sel kekebalan tubuh, termasuk natural killer. Ketika kita tidur early night, kata para peneliti, yaitu di bawah jam 10 malam, jam 7 sampai jam 9 malam, early night, maka akan diproduksi dengan tinggi, yaitu sel-sel kekebalan tubuh, termasuk natural killer. Bukankah ini ajaib? Apa yang dilakukan oleh natural killer? Tadi saya sudah jelaskan. Dan itu diproduksi ketika kita tidur tidak larut malam. Dan dia akan terus meningkat sampai tengah malam. Kemudian dia akan menurun dan akan sangat rendah ketika hari sudah siang. Itu hal pertama yang Tuhan lakukan. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan di dalam tubuh kita ketika kita tidur malam yang berperan penting, yaitu kita sudah tahu tentang satu hormon yang disebut hormon damai sejahtera. Saya suka menyebutnya seperti itu, yaitu hormon melatonin yang diproduksi oleh kelenjar yang sangat kecil sebesar kira-kira kacang hijau di otak kita, yang merubah serotonin pada siang hari yang diproduksi dirubah jadi melatonin. Dan apa yang dilakukan oleh melatonin terkait dengan COVID-19? Ternyata saat ini saya menemukan jurnal yang telah menyebutkan bahwa sitokin, hormon melatonin bisa dipakai untuk mengobati akan reaksi berlebihan atau badai sitokin ini tanpa dengan obat. Bila mana kita beristirahat, kalaupun kita terpapar, kita punya sitokin yang alami, yang tidak ada efek sampingnya. Dan kalau kita lihat gambar di sini, mulai jam 9 malam, melatonin itu sudah diproduksi. Dan dia akan terus paling puncaknya pada sekitar jam 2 subuh. Dan dia akan terus menurun. Kalau kita tidur lelap dalam suasana yang gelap, maka produksi melatonin itu akan sangat optimal. Bukankah itu ajaib? Saudara-saudara yang masih merasa sangat khawatir oleh karena adanya pandemi, setiap malam
Tuhan memberikan kepada kita vaksin yang gratis, hormon yang gratis. Sehingga kalaupun kita terpapar, Tuhan menyiapkan obatnya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Hormon melatonin diproduksi ketika tidak ada rangsangan cahaya atau sangat minim rangsangan cahaya yang masuk ke retina kita. Dan boleh dilihat, saya sudah sering berbagi ke beberapa jemaat tentang bagaimana fungsi dari melatonin yang sangat banyak dan sangat penting. Ini salah satu contoh dari Zhang yang telah mengeluarkan jurnal bagaimana melatonin menjadi terapi tambahan untuk mengatasi akan cytokine storm atau badai sitokin pada orang yang terinfeksi oleh COVID. Nah sekarang yang ketiga maksud saya. Ketika kita tidur pada malam hari, pada jam sebelum tengah malam, early night, dua substansi yang dikeluarkan, hormon growth atau hormon pertumbuhan dan hormon prolaktin. Kedua hormon ini berperan terhadap limfosit T yang kemudian nanti akan merangsang limfosit B yang akan memproduksi antibodi. Dan ini diperlukan ketika virus itu kan virus kita menghirup, kita nggak tahu orang yang kita temui, mungkin saudara kita, pasangan kita, mungkin sudah berisi akan virus tersebut. Tetapi ketika kita tidur cepat, kita tidur cukup sebelum tengah malam, sebelum jam 10, maka tubuh memproduksi growth hormone yang akan merangsang sel-sel kekebalan tubuh kita. Bagaimana dengan orang yang istirahatnya tidak cukup? Oh bolehlah, saya tidur jam 9 tapi sudahlah 5 jam cukup. Mari saya mau bagi apa yang ditemukan oleh para ahli. Profesor Matthew Walker dan beberapa penulis lainnya menunjukkan bahwa ketika orang hanya tidur 4-5 jam setiap malam, maka akan terjadi penurunan sampai 70% sel natural killer. Masih ingat kan tadi apa yang dilakukan oleh sel natural killer terhadap virus COVID-19? Jika kita tidur hanya 5 jam, akan terjadi penurunan. Itu satu malam saja. Dan kalau ini terjadi kronis, maka akan memberikan dampak yang tidak baik dalam tubuh kita. Jadi ada alasan yang begitu banyak. Ada 3 hal yang tadi saya sudah sampaikan yang dilakukan oleh Tuhan ketika kita beristirahat. Tuhan tahu, saudara dan saya memerlukan istirahat. Itulah sebabnya Dia membuat malam, menciptakan malam untuk istirahat. Dan satu hal yang penting ketika kita tidur, Tuhan yang bekerja. Jangan pernah kita membanggakan diri karena kita sehat, kita olahraga, kita makan. Karena yang paling besar, Tuhanlah yang melakukannya ketika kita tidur. Dan saat ini adalah hari Sabat yang indah, hari istirahat. Ada siklus sirkaseptan yang Tuhan sudah bentuk. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Franz Halberg di University of Minnesota tentang ritme sirkaseptan. Kalau Tuhan sudah membuat persediaan hari Sabat yang kudus untuk kebaikan kita, apakah kita mau mengabaikannya? Sungguh sayang. Tuhan berkata, Dia menawarkan damai sejahtera. Damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27, ayat yang terakhir. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Saudara akan mendapatkan kesehatan fisik, mental, rohani, sosial ketika kita beristirahat setiap hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kesehatan dan kita mengingat istirahat yang cukup untuk berperang melawan pandemi COVID-19. Tuhan memberkati.